Kalian tahu nggak kalau koperasi itu bukan organisasi biasa loh? Nah, untuk lebih mengenal koperasi, yuk kita jawab dulu pertanyaan, apa itu koperasi? Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu badan bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama dan mencapai tujuan bersama. Nah, ada beberapa fakta unik tentang koperasi. Di antaranya ialah satu orang, satu suara, yang berarti berapapun modal yang ditanamkan, hak suara tetap sama. Bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang anggota. Maksudnya, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan wajib didengarkan, terlepas dari berapapun modal yang dikeluarkan. Nah, yang berikutnya ialah keuntungan dibagi adil atau SHU, yang berarti sisa hasil usaha dibagikan berdasarkan partisipasi anggota, bukan modal semata. Nah, untuk lebih mengenal koperasi, yuk kita pelajari dan cermati sejarah koperasi dunia melalui video berikut. Sejarah koperasi dunia lahir dari semangat perjuangan masyarakat kelas bekerja yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat dampak revolusi industri pada abad ke-19. Pada masa itu, sistem kapitalisme yang berkembang pesat di Eropa menyebabkan para buruh hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja dengan jam kerja panjang, menerima upah yang rendah, dan menghadapi harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Dalam situasi inilah muncul sebuah gagasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Gagasan tentang koperasi. Awal mula koperasi modern bermula di Inggris, tepatnya di kota kecil Rochdale pada tahun 1844. Disinilah sekelompok buruh tekstil berjumlah 28 orang mendirikan sebuah koperasi konsumsi yang diberi nama Rochdale Society of Equitable Pioneers. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai Rochdale Pioneers. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok bagi anggotanya dengan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, serta takaran yang jujur. Dalam praktiknya, mereka juga menyusun prinsip-prinsip dasar koperasi yang kelak menjadi fondasi gerakan koperasi internasional seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan secara demokratis, pembagian keuntungan secara adil, dan pentingnya pendidikan bagi anggota. Di antara para pelopor koperasi Rochdale, beberapa tokoh mencatatkan peran penting dalam sejarah. Charles Howard dikenal sebagai perumus sistem pembukuan koperasi dan pelopor prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. James Smithis berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pembelaan hak-hak buruh. Sedangkan William Cooper dikenal sebagai pemikir koperasi yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Dari Inggris, semangat koperasi kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa. Di Jerman, koperasi mendapatkan tempat istimewa berkat peran dua tokoh besar, yakni Hermann Schulze Delitzsch dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Pada tahun 1850, Schulze Delitzsch mendirikan koperasi kredit pertama untuk membantu para pengusaha kecil dan buruh mandiri di wilayah perkotaan. Ia menciptakan sistem koperasi simpan pinjam yang berbasis pada prinsip tanggung jawab bersama dan solidaritas. Sementara itu, di daerah pedesaan Jerman bagian selatan, Raiffeisen mendirikan koperasi kredit pedesaan pada tahun 1859, yang ditujukan untuk memberdayakan petani kecil agar terbebas dari cengkeraman rentenir. Keduanya menjadi pelopor koperasi kredit di Eropa dan pengaruhnya meluas hingga ke seluruh dunia. Gerakan koperasi kemudian berkembang ke Perancis, Italia, dan negara-negara Skandinavia. Di Prancis, seorang ekonom bernama Charles Kidd menjadi tokoh penting dalam menyebarluaskan koperasi sebagai bagian dari gerakan ekonomi solidaritas. Ia mendorong koperasi sebagai jalan alternatif untuk melawan sistem kapitalisme yang eksploitatif. Di Italia, Luigi Luzzati, seorang ekonom dan politisi, turut mendorong pembentukan koperasi kredit dan memperjuangkan regulasi hukum bagi koperasi di negaranya, sehingga koperasi dapat berkembang dalam iklim hukum yang mendukung.
Sementara itu, pemikiran awal mengenai koperasi juga banyak dipengaruhi oleh Robert Owen, seorang industrialis dan reformis sosial asal Wales. Meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam pendirian Koperasi Rochdale, Owen adalah salah satu pemikir pertama yang menggagas konsep komunitas ekonomi yang dikelola secara kolektif. Ia mendirikan berbagai komunitas utopis berbasis kerjasama dan pendidikan sosial, yang kelak menjadi inspirasi bagi para pendiri koperasi modern. Seiring dengan perjalanan waktu, gerakan koperasi menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Amerika Serikat, Asia, dan Afrika. Koperasi berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pertanian, koperasi simpan pinjam, hingga koperasi tenaga kerja. Masing-masing bentuk tersebut berakar pada prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh para pelopor di Rochdale dan terus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di tiap negara. Gerakan koperasi dunia berkembang bukan hanya sebagai sistem ekonomi, melainkan juga sebagai gerakan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. Di tengah berbagai tantangan zaman, koperasi tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi serta alternatif nyata untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, itulah dia tadi sejarah koperasi yang ada di dunia. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya koperasi berawal dari gagasan para pekerja miskin di benua Eropa yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan lebih diperparah di mana saat itu para pekerja atau buruh tidak mendapatkan upah yang layak serta kebutuhan pokok yang sangat mahal dan juga adanya diskriminasi ekonomi terhadap pekerja. Nah, hal ini mengakibatkan lahirnya gagasan perekonomian yang lebih memihak pada rakyat kecil atau sekarang lebih kita kenal dengan sebutan koperasi. Nah, itu dia koperasi dunia. Sekarang, yuk mari kita lihat gimana sejarah koperasi yang ada di Indonesia. Awal mulanya yaitu dari kehadiran bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yang ingin menguasai rantai perdagangan dan juga menjajah, sehingga mendorong terbentuknya koperasi. Berikut ini adalah perkembangan koperasi di Indonesia dari zaman ke zaman. Pada masa kolonial Belanda, pelopor adanya koperasi adalah Raden Arya Wiraatmadja yang merupakan seorang patih di Purwokerto. Beliau mendirikan bank bernama The Purwokerto-Schoven Spaarbank de Inlanderhoven. Kemudian mendapatkan dukungan dari residen Purwokerto yaitu Isiburg dan diberi nama Bank Penolong dan Tabungan atau Help and Spaarbank atau yang biasa kita kenal sekarang sebagai koperasi. Kemudian pada tahun 1898, atas bantuan Isiburg dan De Wol van Westerhout, jangkauan bank diperluas ke sektor pertanian yang diberi nama Hupspan and Landbouwkredit Bank, yaitu meniru pola koperasi pertanian Jerman yang dipelopori oleh Raiffeisen. Di tahun 1908, Raden Sutomo melalui Budi Utomo juga berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga, akan tetapi kurang berhasil. Kemudian di tahun 1913, Serikat Dagang Islam melalui Serikat Islam memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun tidak bertahan lama. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi. Lalu Belanda menetapkan Peraturan Koperasi Nomor 431 tahun 1915, di mana persyaratan administrasi yang menyangkut masalah perizinan, pembiayaan, dan masalah-masalah teknis pendirian dan kegiatan usaha koperasi dibuat sangat berat. Barulah di tahun 1939, koperasi tumbuh pesat dengan 172 koperasi dan 14.134 anggota. Pada masa kolonial Jepang, koperasi disesuaikan dengan asas kemiliteran dan digunakan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.
Akibatnya, perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari Sujokan. Jepang juga menggunakan model koperasi Kumiai dengan propaganda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat. Adapun kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian yang berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang bukan untuk rakyat. Pada periode ini, muncul pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi sistem ekonomi Indonesia yang menekankan pada asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi vital, serta pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Muncul juga Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi, keberadaan koperasi disesuaikan dengan perkembangan kebijaksanaan politik saat itu. Selanjutnya muncul juga Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, disahkan berdasarkan ketentuan UUDS 1950. Kemudian memberlakukan PP Nomor 60 Tahun 1959, akan tetapi dicabut pada tahun 1965 dan memberlakukan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965. Penggantian undang-undang ini menyebabkan memburuknya perkembangan koperasi. Hal yang sangat menonjol adalah sulitnya bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi tanpa menggabungkan diri dengan anggota kelompok partai tertentu. Pada periode ini ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 disusul dengan melakukan rehabilitas koperasi. Kemudian, koperasi mulai berkembang lagi, dan salah satu yang menonjol adalah pembinaan dan pengembangan KUD. Anggota koperasi pada Pelita 1 juga sudah mencapai 2,5 juta, dan pada Pelita 5 naik menjadi 19 juta anggota. Kemudian ada pergantian undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada periode ini terjadi perubahan signifikan tentang koperasi. Gerak langkah koperasi menjadi lebih leluasa karena perkumpulan koperasi dianggap sama dengan bentuk badan usaha lain, sehingga mampu bersaing dengan kegiatan usaha yang lain. Pada periode ini, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 telah dicabut dan diganti dengan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998. Nah, itulah dia tadi cara kita mengenal koperasi, sejarah koperasi dunia dan di Indonesia. Mungkin sampai sini dulu, and see you next time. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan Indonesia merdeka, bahkan pada Koperasi Desa Merah Putih tidak akan. Di Kota Tangerang, salah satu koperasi yang baru sebulan beroperasi ada di Kelurahan Cibodas. Kegiatan Koperasi Merah Putih yang diluncurkan oleh Pendirian Ekonomi Rakyat dan sebuah inisiatif besar yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia.